Doa dalam pencobaan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Amin. Bapak Ibu yang firman Tuhan hari ini diberi satu tema, yaitu sikap yang benar di dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Sikap yang benar dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lewat, beberapa tahun yang silam, kita telah mengalami berbagai macam pencobaan. Bahkan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, sampai akhir 2022, kita menghadapi sakit penyakit, yaitu yang bernama COVID-19 atau COVID-19, ya. Berbagai macam bangsa dan suku itu mengalami pergumulan yang sama dalam menghadapi berbagai macam sakit penyakit. Bahkan ada yang mengalami kematian, ada yang mengalami duka cita, ada yang mengalami kesakitan, bahkan berbagai macam timbul di dalam pencobaan dan pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan, berbagai macam situasi yang timbul pada saat itu adalah bagaimana manusia dalam meresponinya. Dan di tahun ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat melihat berbagai macam pencobaan yang terjadi. Bahkan di dalam negara kita itu terjadi efisiensi, ya. Berbagai macam pembangunan, baik itu pemerintahan, bahkan negara, itu juga berdampak. Bahkan setiap kita juga berdampak, baik itu dalam segi ekonomi, baik itu dalam segi kehidupan, bahkan gereja juga mengalami hal-hal yang sama. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak gejolak yang terjadi, bahkan penolakan, bahkan terjadi saat-saat ini juga bagaimana pemblokiran, ya, pemblokiran bank, ya, terhadap masyarakat itu juga terjadi. Nah, ini juga menjadi satu pergumulan, satu masalah pencobaan yang dialami oleh masyarakat yang ada di dalam negara kita, termasuk kita saat ini. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita juga dapat melihat bagaimana respon setiap kita, bahkan respon manusia pada saat ini dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Mungkin ada juga dalam menghadapi pencobaan responnya yaitu marah-marah. Mungkin ada juga yang makan banyak, mungkin ada yang tidur, mungkin ada juga yang termenung, menangis, dan juga ada yang berdoa. Inilah bagaimana respon yang dilakukan, yang dialami, yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita? Dan kita juga bagaimana untuk belajar, untuk meresponi dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Demikian juga Daud, Bapak Ibu. Bagaimana Daud menyikapi salah satu atau masalah pencobaan yang ia hadapi pada masa itu. Tentunya sikap yang benar dalam menghadapi berbagai macam pencobaan yang kita alami, pergumulan, permasalahan. Yang pertama Bapak Ibu, kita dapat melihat ayat yang pertama. Ya, kita boleh membuka kembali Alkitab kita, ya, di dalam Mazmur 141 ayat yang
Pertama, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepadaku, kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama ini dikatakan bahwa Daud itu berseru kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah yang ia hadapi pada saat itu. Demikian juga bagaimana seorang Nabi Yeremia. Dan di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa sikap yang benar dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, persoalan, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi saat ini, yaitu berserulah kepada Tuhan. Saat menghadapi masalah, ada jalan. Apakah arti dari berseru kepada Tuhan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Itulah dikatakan berseru. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, kita tidak hanya cukup diam, tidak hanya cukup tenang, tetapi harus benar-benar berteriak kepada Tuhan untuk meminta tolong kepada Tuhan. Seperti seorang yang terkurung di dalam rumah yang tidak ada kunci, tentunya orang yang di dalam rumah itu akan berteriak untuk minta tolong kepada orang yang mendengarnya di luar, sehingga orang dapat menolongnya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, permasalahan di dalam hidup kita, yaitu yang terbaik adalah berseru kepada Tuhan. Memohon pertolongan kepada Tuhan agar kita terlepas dari segala persoalan hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Artinya apa Bapak Ibu? Yang kedua, berdoalah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua ini sangat jelas bahwa dikatakan orang yang mengalami pergumulan dengan mengambil satu sikap yang benar dalam menghadapinya, yaitu bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan. Seperti Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan seperti ukupan dan mengangkat tangannya seperti memberikan persembahan kurban. Dan dalam Keluaran 30 ayat 7 juga mengatakan, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dan wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap pergumulan, tentunya kita harus datang kepada Tuhan untuk berdoa. Membawa segala pergumulan kita, membawa segala persoalan kita. Karena apa? Tanpa adanya kita berdoa kepada Tuhan, maka pergumulan itu tidak akan selesai. Persoalan, permasalahan, pencobaan yang Bapak Ibu alami itu akan terus Bapak Ibu alami ketika kita tidak datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ukupan yang dibakar oleh imam di depan Tuhan yang memiliki pengertian artinya berbicara tentang doa yang harus kita panjatkan terus menerus. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, persoalan, pencobaan di dalam hidup Bapak Ibu, terus menerus untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa Bapak Ibu, bagaimana pencobaan, pergumulan, persoalan yang Bapak Ibu hadapi itu akan selesai? Akan bisa Tuhan tolong. Karena kita tidak menyampaikan kepada Tuhan.
Karena kita tidak menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tahu, meskipun Tuhan melihat, tetapi kalau kita tidak meminta, Tuhan tidak akan menolong. Seperti Bapak Ibu memiliki anak, sepatunya sudah sobek, tetapi anak ini tidak meminta kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga melihat. Ketika anak itu tidak meminta, pasti Bapak Ibu, ini masih bisalah sobek-sobek sedikit. Ya. Tetapi mungkin di sekolah anak ini risih. Ada teman-temannya sepatunya, sepatumu sudah sobek. Mungkin dia mau minta takut, mungkin bapak ini kerjanya susah, sulit, ya. Tetapi kalau anak ini meminta, pasti bapak ibu akan mengusahakan untuk memberikan yang baru. Demikian juga kita bapak ibu. Ketika bapak ibu ada permasalahan di dalam kehidupan bapak ibu, kalau bapak ibu tidak datang kepada Tuhan berdoa, bagaimana Tuhan akan menjawab pergumulan bapak ibu, menyelesaikan? Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, ya. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Artinya apa bapak ibu yang dikasih Tuhan? Datang pada Tuhan, ketuk Tuhan. Ya, kalau bapak ibu ada persoalan, pergumulan, ya mintalah kepada Tuhan, maka kita akan diberikan. Carilah, maka kita akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi bapak ibu, permasalahan itu tidak hanya kita lihat diam, kita hanya diam saja, atau kita hanya biasa-biasa saja, tetapi datanglah kepada Tuhan. Sekecil apapun, sebesar apapun persoalan, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, kita butuh untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus sampaikan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sikap yang benar dalam menghadapi berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan kita, yaitu awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Artinya apa Bapak Ibu? Menjaga perkataan kita, menjaga lisan kita di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu kita harus menjaga perkataan? Mengapa kita harus menjaga lisan kita? Dalam ayat ini dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita dapat melihat bagaimana Raja Daud ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan, permasalahan, dia tahu situasi, dia tahu persis dirinya. Ketika dia ada masalah, ketika dia sedang dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam masalah yang berat, maka sangatlah mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan.